إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, kini kita akan memasuki hadis ke-85 dari kitab Bulughul Maram, kitab At-Taharah, bab Adabu Qadha'il Hajah. Hadis ke-85 ini diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Man atal gha'ita falyastatir. Rawahu Abu Daud. Kata Aisyah, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang akan melakukan buang air besar, maka hendaklah dia beristitar, menutup diri atau menyembunyikan diri. Hadis ini riwayat Abu Daud. Kata Syekh Al-Basham, sanad hadis ini hasan. Selain oleh Abu Daud, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. Kalau Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, kalau Ashabus Sunan yang lainnya dari Abu Hurairah. Juga selain itu hadis ini pun diriwayatkan pula oleh Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim serta Al-Baihaqi. Berkata para muhadditsun, wa madaruhu ala Abi Sa'id Al-Hamsi Al-Habrani qila innahu sahabi walakin la yasih warrawi anhu Husain Al-Habrani wa huwa majhul. Kata para ahlul hadis, kenapa hadis ini tidak dianggap sahih, tapi derajatnya di bawah itu, yaitu hasan? Karena ada pembicaraan tentang Abu Sa'id Al-Hamsi Al-Habrani. Dikatakan dia ini sahabi, tapi tidak benar, dia bukan sahabat. Waalaikumsalam. Orang yang meriwayatkan dari Abu Sa'id ini adalah Husain Al-Habrani. Dia seorang yang majhul. Majhul itu orang yang tidak dikenal. Berkata Abu Zur'ah, Syekhun Sadduq. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat. Wa dzakara Ad-Darqutni al-ikhtilafa fihi fil ilal. Kata Abu Zur'ah bahwa Husain Al-Habrani ini syekh yang sadduq, yang terpercaya. Dan Ibn Hibban menerangkan tentang Husain Al-Habrani ini dalam kitab As-Siqat. Ad-Darqutni menerangkan tentang ikhtilaf dalam hadis ini, tentang cacat hadis ini. Al-Syekh As-Sa'ati dalam Fathul Rabbani juz pertama halaman 262.
menukil atau mengutip, dikatakan ma yusbatu anna Abu Sa'id al-Khair huwa minas sahabah. Syekh As-Sa'ad dalam Fathur Rabbani itu mengutip apa yang ditetapkan oleh para ulama lain bahwa Abu Sa'id al-Khair itu seorang sahabat. Dia menukil itu dari Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Oleh karena itu sanad hadis ini adalah hasan. Hadis ini pun disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, An-Nawawi dan Ibnu Mulqin. Kata Syekh Al-Basam, qala fi Subulis Salam, hadzal haditsu nasabahu ashabus sunan wal hafidh wa Ibnu Hajar fi talkhis ila Abi Hurairah duna Aisyah. Ada ta'qib, ada komentar di belakang semua itu dari Al-Basam di dalam kitab Subulus Salam yang disusun oleh Imam As-Sun'ani. Dikatakan bahwa hadis ini dinisbatkan oleh Ashabus Sunan dan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam At-Talkhisnya kepada Abu Hurairah. Hadis ini oleh Ibnu Hajar dan Ashabus Sunan dinisbatkan kepada Abu Hurairah, bukan kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya hadis ini adalah hasan. Sebelum kita sampai kepada fawaid hadis, kita akan bahas dua mufradat, dua kosakata yang perlu. Pertama, man ata, man disebut huruf syartiyah dan fi'il syaratnya adalah ata. Ini istilah ilmu nahwu. Falyastatir huruf fa di sana disebut jawabu syarat. Kalau ada huruf syarat harus ada huruf jawab. Wal fa'u ji'a biha lirrabt. Lianna jawab fi'lun talabiyyun. Wa huwa minal mawadi'il 12 allati yajibu an yurabbata fiha jawabu syarti bil fa'. Wal istitar ayyaj'ala bainahu wa bainan nas sutratan tamna'u ru'yata auratih. Huruf fa itu datang dengan pengikat, karena huruf fa ini termasuk huruf jawab terhadap fi'il-fi'il yang mempunyai makna talab. Talab itu artinya menuntut atau meminta atau yang sejenisnya. Dan ini termasuk di antara 12 huruf yang wajib diikat dengan huruf jawab fa. Sedangkan istitar maknanya adalah menjadikan sutra atau penghalang antara dia dengan manusia yang menghalangi terlihatnya aurat dia oleh manusia. Fal yastatir, maka hendaklah kamu istitar. Istitar itu artinya memberikan penghalang berupa apa saja. Dengan penghalang ini auratnya tertutup dari manusia. Dari hadis ini Syekh Al-Basam hafizahullah mengambil 3 faedah. Pertama, al-amru bil istitar hala qada'il hajah sawa'un bi ghaitin aw baulin. Pertama, hadis ini merupakan perintah untuk menutup diri dalam keadaan membuang hajat, baik hajat besar ataupun hajat kecil. Buang air besar ataupun buang air kecil. Kedua, wujubul istitar wa tahrimu kasfil aurah fi hadzal hal wa fi ghairiha illa ma ustusniya lil hajah. Kedua, wajibnya menutup diri dan haramnya membuka aurat dalam keadaan tersebut atau dalam keadaan lainnya. Haram membuka aurat.
kecuali kondisi-kondisi yang dikecualikan karena ada keperluan. Seperti berobat ke dokter, disuntik. Disuntik memperlihatkan aurat tidak? Nggak mungkin dokternya sambil merem. Nanti salah suntik. Itu karena hajah. Itu dikecualikan. Atau dalam keadaan yang tidak disengaja. Bahkan kita tersingkap angin atau karena terkait sesuatu sehingga ke masjid pakai sarung, nggak pakai apa-apa lagi umpama. Kemudian ada angin, kemudian tersingkap. Itu dikecualikan, tidak dosa. Ketiga, amma satru baqiyatil jismi asna'a qada'il hajah fa innahu minal adabil karimah wal akhlaq al fadilah. Fala yanbaghi an yaqdiya hajatahu amama an-nas walau lam yarau auratah. Faqad kana sallallahu yabta'idu 'anil nas kama fi haditsil Mughirah al-mutaqaddim bi raqmi 79. Adapun sekarang menutup bagian badan lainnya ketika buang air, tadi kan diperintah untuk menutup auratnya ketika buang air. Jangan sampai buang air di tempat terbuka, orang lalu lalang ke sana cueks. Jangan sampai begitu. Ini harus tertutup. Sekarang bagaimana kalau bagian aurat nggak tertutup, tapi bagian lainnya terlihat, seperti kepala atau dada ke atas. Di kampung-kampung ada yang disebut pancilingan, jamban umum, yang hanya paling-paling setengah meter gitu itunya, tinggi penghalangnya itu. Jadi kalau kita jongkok, memang bagian terpentingnya tertutup, tapi dada ke atas kelihatan, dan orang tahu lagi ngapain dia, gitu ya. Apakah juga harus tertutup dari pandangan manusia? Disebutkan adapun menutup bagian lain dari badan ini ketika buang hajat, maka ini pun termasuk adab-adab yang mulia dan akhlak yang utama. Maka tidaklah pantas seseorang buang hajat di hadapan manusia walaupun orang-orang tidak melihat auratnya. Umpamanya di jamban yang hanya setengah meter tinggi penutupnya. Itu tidak pantas. Nabi SAW menjauhkan diri dari manusia sebagaimana yang sudah kita bahas pada hadis Mughirah bin Syu'bah yang lalu, hadis nomor 79. Inilah pembahasan tentang hadis nomor 85. Hadis ke-86 berbicara tentang doa setelah buang hajat. Ke-86 ini juga diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-gha'id qala ghufranaka. Akhrajahu al-khamsah wa sahhahu Abu Hatim wal Hakim. Kata Aisyah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari tempat ghaid, tempat buang hajat, beliau berkata, ghufranaka, ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 5. Imam yang 5 maksudnya Ashabus Sunan dengan Imam Ahmad. Ashabus Sunan itu 4. Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 4 tambah Imam Ahmad. Ini disebut Al-Khamsah. Hadis ini disahihkan oleh Abu Hatim dan Al-Hakim. Derajat hadis ini sahih, kata Al-Basham. Beliau berkata, akhrajahu al-khamsah wa sahahu Abu Hatim wal Hakim wal Razi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa Ibnu al-Jarud wa Nawawi wa Dhahabi. Wa qad jaa amman akhrajahu bi sanadin sahihin an Aisyah. Hadis ini dikeluarkan oleh 5 imam
disahihkan oleh Abu Hatim, Al-Hakim, Ar-Razi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Al-Jarud, An-Nawawi dan Imam Az-Zahabi. Juga hadis ini telah datang pula dari ulama lain yang mengeluarkan hadis ini dengan sanad yang sahih dari Aisyah. Dalam kitab Al-Muharrar disebutkan, qala Abu Hatim huwa as-sahhu ma fi hadzal bab. Kata Abu Hatim bahwa hadis ini termasuk sahih hadis dalam bab ini. Maksudnya dalam bab doa ketika keluar dari WC. Yaitu cukup dengan ucapan ghufranak. Ada memang doa lain yang sering diamalkan oleh manusia. Di antaranya doa yang berbunyi alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan telah menyehatkanku. Atau doa lain alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiya quwwatahu wa adhaba 'anni adzahu. Ini ada doa seperti itu keluar dari WC. Tapi doa-doa yang barusan itu sanadnya dhaif. Kenapa disebut dhaif? Sebab Syekh Al-Albani hafizahullah menjelaskan di dalam Irwaul Ghalil hadisnya nomor 53. Beliau katakan bahwa hadis ini diterima dari Abu Dzar dan Anas, wa huma mukharrajani fil Irwa birraqmi 53 bi isnadaini dha'ifain. Dua hadis ini itu telah ditakhrij dalam kitab Irwaul Ghalil nomor 53 dengan sanad yang dhaif dua-duanya. Juga dijelaskan dalam silsilah al-ahadits adh-dhaifah hadisnya nomor 4187. Dan ini penjelasan ini saya kutip dari kitab Tamamul Minnah halaman 66. Jadi yang paling sahih doa setelah keluar dari WC adalah mengucapkan ghufranaka. Apa makna ghufranaka? Kalau masalah ghaib kita sudah sering bahas. Ghufranaka itu bentuk masdar seperti syukran. Syukran dengan alif dan nun. Ghufran, syukran. Makna ghufra secara bahasa artinya as-satru ma'al wiqayah. Ghufra itu maknanya menutup, as-satr ma'al wiqayah, menutup dalam keadaan bersih. Itu makna ghufra. Dari sinilah maka tercipta kata-kata al-mighfar fil harb. Istilah al-mighfar dalam peperangan. Mighfar itu artinya tempat menutup sehingga tidak terlihat oleh musuh. Tempat menutup diri, tempat bersembunyi. Mighfar itu sembunyi dalam keadaan perang. Disebutkan alladzi yasturu ra'sa wa yaqihi minas silah. Mighfar itu adalah tameng. Tahu tameng apa? Perisai yang menutup kepalanya sehingga selamat dari terkaman senjata musuh. Di antara Asmaul Husna ada Al-Ghafur, wallahu Ghafurur Rahim. Maknanya as-satir, artinya yang menutup. Maksudnya menutupi dosa-dosa manusia. Wa nusibahuna ala annahu maf'ulun mahdhuf. Ay atlubu ghufranaka wa huwa talabul 'abdi min rabbih satra dhunubihi wa uyubihi wa 'afwihi anha. Di sini dinasabkan ghufrana dinasabkan, makanya dibaca ghufrana, tidak ghufranu atau
Ni. Nasab fathah. Kenapa? Karena ini merupakan maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Kalimat yang sebenarnya atlubu ghufranaka. Atlubunya dibuang. Atlubu ini fi'ilnya, fi'il dan fa'il. Ghufrana ini maf'ulun bih. Kalau dalam bahasa kita maf'ulun bih itu objek. Objek ini atau maf'ulun bih ini datang setelah fi'il dan fa'il, setelah subjek dan predikat. Atlubu ini sudah fi'il fa'il, subjek dan predikat. Saya meminta. Sayanya subjeknya, memintanya predikat. Atlubu ini fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mustatir, takdirnya ana. Sehingga ghufrana itu maf'ulun bih, objek. Dan maf'ulun bih ini harus nasab, makanya dibaca ghufrana, tidak ghufroni atau ghufronu. Jadi dinasabkan ghufrana di sini karena dia maf'ulun bih dari fi'il fa'il yang dibuang. Sehingga maksud yang sebenarnya adalah atlubu ghufranak, aku meminta pengampunanmu. Ini merupakan permintaan seorang hamba kepada Allah agar menutupi dosanya dan aibnya serta memaafkan dia dari dosa dan aib tadi. Ini makna ghufranaka. Ringkas tetapi padat isinya. Ghufranaka hanya satu kalimat. Dari hadis ini Syekh Al-Basyam mengambil 5 faidah. Pertama, istihbabu qawli ghufranaka ba'da qada'i hajatihi wa khurujihi minal makani alladhi qada fihi hajatahu wa dilalatuhu 'ala al-istihbab li'annahu lam yarid illa mujarrad qawlihi bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun bayanan li mujmalin ya'khudhu hukmah. Pertama, dari hadis ini kita tahu disunnahkannya mengucapkan ghufranaka. Sunnah, tidak wajib. Sunnah mengucapkan ghufranaka setelah beres membuang hajat dan keluar dari tempat dia membuang hajat. Dalil bahwa hal ini sunnah tidak wajib karena ini tidak ada keterangan lain kecuali ini hanyalah ucapan Nabi SAW, amalan Nabi yang terucap dari mulut Nabi SAW, dan tidak ada penjelasan bahwa ini berlaku untuk semua umat sehingga bisa mengambil hukum wajib darinya. Jadi kata Aisyah, Nabi SAW kalau keluar selalu mengucapkan ghufranaka. Tapi beliau tidak memerintahkan kepada sahabat, kalau kamu keluar ucapkan ghufranaka. Tidak begitu. Tidak ada perintah. Ini hanya amalan Nabi SAW. Jadi sunnah. Kedua, Waalaikumsalam. Makna ghufranaka ay as'aluka ghufranaka minadz-dzunubi wal auzar. Fahuwa mansubun bi fi'lin mahdhuf. Makna ghufranaka artinya saya minta pengampunanmu dari dosa-dosa dan dosa-dosa. Dzunub dan auzar itu maknanya sama. Dosa auzar itu beban karena perbuatan salah kita. Sehingga dalam salah satu ayat, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak bisa memikul beban dari dosa orang lain. Dan ghufranaka ini mansub, dinasabkan karena adanya fi'il yang dibuang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kedua itu. Ketiga, munasabatu hadzal du'a annal insan lama khaffa jismuhu ba'da qada'il hajah wartaha minal adha al-madi alladhi kana yuthqiluhu dzakara dhunubahu allati tuthqilu qalbahu wa tughimmu nafsahu wa yakhsha awaqibaha. Sa'ala Allah Ta'ala annahu kama manna alaihi bil afiyah min khuruji hadzal adha ay yamunna alaihi fayukhaffifu anhu awzarahu wa dhunubahu liyakhiffa madiyan wa ma'nawiyan.
selarasnya, cocoknya doa ini bahwa cocok sekali doa ini diucapkan setelah buang hajat. Kenapa? Ketika keluar dari WC itu ghufranaka, minta ampun. Apakah selama di WC ini dianggap dosa? Tidak. Ibadah di WC itu. Gimana tidak ibadah? Sebab kita selama di WC juga ada adab-adab yang islami yang kita lakukan, dan itu pahala. Masuknya mendahulukan tangan kiri, kaki kiri, ya, kaki kiri. Kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal, itu pahala. Terus tidak menghadap, tidak membelakangi kiblat, tidak berbicara, itu semua pahala, bukan dosa. Tapi kenapa keluar dari WC ghufranaka, minta ampun? Disebutkan di sini munasibnya doa ini, cocoknya, sesuainya doa ini dilakukan setelah keluar dari WC, karena seorang manusia setelah dia merasa ringan jasadnya, badannya, lahiriahnya, raganya ringan setelah buang hajat. Antaranya berat ya, berat atau tidak, bukan berat memikulnya, tapi perasaan gelisah, nggak enak aja. Apalagi lagi muncrat ke WC, ada orang di dalam. Aduh, 5 menit saja kayaknya sudah tersiksa benar, berat. Setelah keluar plong, alhamdulillah, ringan ya. Jadi setelah raganya ringan setelah buang hajat, dan dia bisa istirahat atau bisa merasakan kenyamanan setelah keluarnya kotoran-kotoran yang membebaninya, maka dia pun mengingat atau ingat kepada dosa-dosanya yang memberatkan hatinya dan mengotori jiwanya sehingga takut terhadap azab Allah. Maka dia pun meminta kepada Allah, sebagaimana Allah telah mengaruniakan kepada dirinya kesehatan jasmani dengan keluarnya kotoran-kotoran lahiriah, semoga Allah pun mengaruniakan kepada dirinya ketenangan atau keringanan batin, diringankan dari dirinya dosa-dosa dan beban-bebannya, sehingga dia merasa ringan baik rohani maupun jasmani. Jadi pelajaran itu ketika badan kita terbebani dengan hal yang memberatkan, berupa mules, ya, berupa keberatan, ingin buang air besar, terbebani, nggak enak. Tapi setelah keluar bebas, enak. Seperti itu pula lah jiwa. Kalau jiwa terbebani dengan dosa, kesalahan, kemaksiatan, akan merasa berat. Dan setelah kemaksiatan itu terampuni, lepas dari dirinya, juga akan merasa ringan seperti ringannya lahiriah dia, raga dia, badan dia setelah buang air besar. Maka jadilah dia ringan secara maknawi ataupun secara madi, secara materi maupun secara immateri, secara lahir, secara batin merasa ringan. Itu yang ketiga. Jadi keluar dari WC mengucapkan ghufranaka itu bukan berarti telah berbuat dosa, bukan. Telah berbuat pahala ibadah selama di WC juga. Tapi ini merupakan pelajaran yang berharga, sehingga begitu ringan raganya, ingin pula ringan jiwanya, batinnya, sehingga minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, nadhiru hadha ma jaa min adh-dhikri ba'da al-wudu biqauli asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh sampai sana? Boleh juga ditambah dengan Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Setelah wudu membaca ini, itu semakna dengan setelah buang hajat membaca ghufranaka. Kenapa? Lifa innal mutawaddi'a lama tahura zahiruhu sa'alallaha ayutahhira batinahu bihadhihi syahadah.
Karena orang yang berwudu setelah raganya suci, lahirnya, lahiriahnya, badannya suci bersih, setelah berwudu, dia pun meminta kepada Allah untuk dibersihkan batinnya dengan syahadat ini, dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa itu bisa membersihkan jiwanya sebagaimana wudu bisa membersihkan badannya. Selaras doa setelah wudu doa ini, setelah buang air besar doa itu. Keempat, sekarang kelima, warada ad'iyatun ukhar marfu'ah walakin kullu asanidiha dha'ifah. Ada doa-doa lain yang marfu', doa keluar WC, ada doa-doa lain marfu'. Marfu' itu sampai kepada Nabi SAW, tapi semua sanadnya dhaif, seperti yang tadi dijelaskan. Tetapi di dalam apa yang dikomentari oleh Tamam Mu'minah tuh Said Sabiq, Fiqhus Sunnah. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah ada kesan bahwa Said Sabiq ini menghasankan hadis ini dengan mengatakan bahwa waruya min turukin dha'ifah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani wa qawlihi alhamdulillahilladzi adhaqa ladzatahu wa abqa fiya quwwatahu wa adhaba anni adhahu. Ini kata Said Sabiq diriwayatkan dengan beberapa jalan yang dhaif, bahwa Nabi SAW berkata setelah keluar dari WC, alhamdulillahilladzi adhaba annil adha, dan seterusnya tadi. Ini kata Said Sabiq dhaif. Tetapi karena disebutkan min turukin dhaifah, dari beberapa jalan yang dhaif, ada kesan hadisnya memang dhaif tapi banyak. Sehingga banyaknya jalan itu bisa menyebabkan terangkatnya hadis itu menjadi hadis hasan li ghairihi. Makanya Syekh Al-Albani hafizahullah mengomentari di sini, "Tsumma inna qawlahu min turuqin dha'ifah qad yushiru anna li kulli min al-haditsaini akthar min tariqin wahid bihaitsu yatawarada ala dhihni al-qari ma yuqalu min anna al-hadits ad-dha'ifa yataqawwa bi kasrati at-turuq fa yatawahhamu anna hadha alladhi ya'nihi al-mu'allif fi qawlihi al-madhkur min turuqin dha'ifah wa la'allahu la yaqsudu dzalika lima sabaqa bayanuh." Kata Syekh Albani, kemudian ucapan Said Sabiq, penyusun kitab Fiqhus Sunnah ini, bahwa min turuqin dhaifah, ada beberapa hadis dengan beberapa jalan yang dhaif, itu terkesan bahwa masing-masing hadis ini mempunyai jalan lebih dari satu, mempunyai sanad lebih dari satu. Dan ini berakibat di dalam pikiran pembaca terbersit pemikiran bahwa hadis dhaif ini bisa menjadi kuat karena banyaknya turuk tadi, banyaknya jalan tadi. Dan ini bisa menimbulkan keraguan sehingga menyalahi apa yang dimaksud oleh muallif. Jadi ada doa-doa lain yang kalau kita datang ke masjid, ke madrasah, ke TKA TPA. Saya pernah sholat di suatu masjid yang ada TKA TPA, ayo doa setelah WC, bukan gufronaka tapi ini alhamdulillahilladzi dan seterusnya. Padahal hadis ini dhaif. Yang tersahih dalam masalah ini adalah doa yang barusan kita bahas, yaitu gufronaka. Ya singkat, mudah menghafalkannya, si anak pun ketika itu bisa menghafalkannya. Ucapkan gufronaka, nggak akan semenit insya Allah bisa. Insya Allah hafal. Ya paling sahih, ya pahala jelas. Jelas pahala karena mengamalkan sunnah. Selain pahala mengamalkan sunnah, ya bisa mempunyai kans besar untuk dikabulkannya doa ini. Gufronaka, sehingga dosa-dosanya berguguran karena doanya ini. Daripada mengamalkan hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Selesai sudah pembahasan hadis nomor 86. Kita teruskan ke hadis 87.
Hadis ke-87 ini diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-ghaib. Fa'amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Fawajadtu hajaraini wa lam ajid thalithan. Fa'ataituhu bi rawthah. Fa'akhadhahuma wa alqa ar-rawthah wa qala innaha riksun." Akhrajahu al-Bukhari wa zada Ahmad wa Daruqutni i'tini bi ghairiha. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW datang dari buang air besar, tapi belum istinja. Lalu beliau memerintahkan aku. Siapa aku teh? Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini. Beliau merintahkan aku untuk membawakan kepadanya 3 buah batu. Lalu aku temukan 2 buah batu dan tidak menemukan yang ketiga. Hanya 2. Lalu aku memberikan kepadanya rawthah. Rawthah itu adalah kotoran binatang yang sudah kering, keras. Jadi seperti batu juga kelihatan. Bukan basah, sebab di sana Masya Allah kering. Kotoran apapun tidak ada yang bau. Jangankan kotoran, bangkai ada binatang yang mati, nggak bau. Karena apa? Kering si bangkai itu. Mungkin nggak ada bakteri di sana ya. Bakteri apa? Pembusuk apa? Bakteri pengurai, tapi busuk juga lama-lama. Kering tapi bukan busuk. Ya busuk kering. Kering dan busuk. Jadi termasuk rawthah atau kotoran binatang. Rawthah ini kotoran binatang yang berkuku. Seperti contohnya apa? Kuda, ya. Kuda berkuku tidak? Tapi tidak bercakar. Himar, keledai gitu ya. Sapi. Bukan ayam. Kalau ayam bukan berkuku tapi bercakar. Ini berkuku. Jadi aku tidak menemukan batu ketiga, maka aku berikan rawthah. Rawthah itu kotoran binatang yang sudah kering. Lalu Nabi SAW mengambil 2 batu tadi dan melemparkan rawthah. Dilempar. Kemudian beliau bersabda bahwa rawthah itu riksun. Riksun dengan makna ridsun, kotor atau najis. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad serta Daruqutni menambahkan di belakangnya. Tambahan ini bukan dari beliau, tetapi meriwayatkan juga dari jalan yang lain ada tambahan i'tini bi ghairiha. Berikan aku yang lainnya. Jangan diberi rawthah. Hadis ini sahih. Apa makna rawthah? Rawthah disebutkan wahya fadlatud dabi dzatil hafir wa aktsaruha al-humair. Wa yu'ayyidu dzalika riwayat Ibnu Khuzaimah kanat rawthatu himar. Rawthah adalah kotoran binatang yang berkuku. Bukan bercakar ya. Berkuku itu seperti kuda gitu. Kalau bercakar seperti ayam atau burung. Kebanyakan adalah kotoran himar. Keledai. Ini didukung atau dikuatkan oleh riwayat Ibnu Khuzaimah. Kanat rawthata himar, bahwa yang diberikan itu kotoran himar. Sedangkan riksun artinya jamaknya arkas, maknanya ridsun. Berkata Al-Aini, ar-ridsu war-riksu qila al-qadar. Kata Al-Aini, ar-riksu dan ar-ridsu itu adalah al-qadar, kotoran aja. Kotoran manusia atau kotoran binatang. Wa qila inna riksa huwa ridsu wa qila ghairi dzalik. Menurut pendapat yang lain riksa itu sama dengan ar-ridsu. Dan menurut yang lain ada lagi pendapat yang lainnya lagi. Dari hadis ini Syekh Al-Bassam mengambil setidak-tidaknya 6 faedah. Pertama, ar-rawthah hiya fadlatul himar wa nahwi min dhawil hafir. وقد جاء في زيادة ابن خزيمة إنها كانت روثة الحمار فيكون ابن مسعود
atahu bi rawthati himar fa'alqa ar-rawtha wa lam yasta'milha wa qabila al-hajaraini wa amarahu an ya'tiyahu bi ghairi ar-rawthah badalan anha. Rawthah adalah kotoran himar atau sejenisnya dari binatang-binatang yang berkuku seperti kuda, sapi, kebo, unta dan yang sejenisnya. Ada tambahan dalam riwayat Ibnu Huzaimah bahwa yang diberikan itu adalah kotoran himar. Jadi Ibnu Mas'ud memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kotoran himar, lalu kotoran himar itu dilemparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dipergunakannya. Dan beliau menerima 2 batu dan memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk memberikan kepadanya selain rawthah sebagai pengganti dari rawthah tadi. Ini yang pertama. Faedah kedua, zahirul hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuridu al-iqtisar fil istinja' 'ala al-hijarah. Dzalika annahu talaba 3 ahjar id annaha adna haddin lil hijaratil mutahhirah. Salam. Zahir hadis ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mencukupkan dalam beristinja hanya dengan batu saja, tidak ditambah dengan air. Yang demikian itu karena beliau hanya meminta 3 batu, karena 3 ini merupakan batasan terendah bagi batu untuk mensucikan. Kama taqaddama fi hadis Salman au an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar. Walau arada ayat ba'al hijarah al-ma'a lama ainu thalathah lama ayyana thalathah walama talaba hajaran thalithan badal ar-rawthah allati raddaha. Assalamualaikum. Sebagaimana telah dijelaskan pada hadis Salman yang lalu, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menyatakan, atau kami diperintah untuk beristinja tidak kurang, kami dilarang untuk istinja kurang dari 3 batu. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bermaksud mengikuti atau menyusul, ya bukan mengikuti, menyusul istinja dengan batu lalu disusul dengan air, tidak mungkin Nabi SAW menentukan 3 buah batu, dan tidak mungkin Nabi SAW meminta batu yang ketiga sebagai pengganti rawthah yang ditolak. Alladhi yuridu ayat ma'al hijarah al-ma' yaktafi bima tayassara husuluhu litakhfifin najasah wal qalilu min mubasharatiha wa illa fal ma'u wahdah kafin kama fi hadithi ahlu Quba al-ati insyaallah. Ini sudah dijelaskan. Orang yang berpendapat bahwa Nabi SAW setelah beristinja dengan batu diikuti dengan air, ini kita sudah jelaskan bahwa tidak ada sunnahnya, bahkan kata Syekh Al-Albani termasuk dikhawatirkan ghullu fiddin. Kalau istinja dengan kedua-duanya, ya dengan batu, ya juga dengan air. Kalau batu cukup batu, kalau air cukup air, tidak digabungkan kedua-duanya. Walaupun ada fungsi yang berbeda, terutama dalam hal bab mandi nanti akan dijelaskan. Nabi SAW ketika mandi janabat, ya, ketika mandi janabat itu setelah beliau berwudu dulu, beliau menepukkan tangan kirinya ke tanah lalu menggosokkannya atau mengusapkannya ke farajnya. Beliau mencuci farajnya dengan tanah yang diusap dengan tangan kirinya. Setelah wudu, setelah dibersihkan, ya, kan sebelum wudu dibersihkan faraj. Setelah itu wudu, kemudian dibasuh dengan tanah. Ada itu penjelasan itu. Lalu dijelaskan oleh para ulama juga selaras dengan penjelasan kedokteran bahwa ada jenis-jenis bibit-bibit penyakit atau kotoran yang tidak hilang dengan air, tapi dia bisa mati dengan tanah.
Atau seperti kita menjelaskan bab najis ketika dijilat anjing, harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan dicampur tanah. Ini menunjukkan bahwa ada, menurut penelitian para ahli kedokteran dan penjelasan para ulama sebelum kedokteran ini berkembang, ada jenis penyakit, virus, bakteri, kuman atau mikroba tertentu yang tidak mati oleh air, tidak mati oleh sabun, oleh yang lainnya, tapi mati dengan tanah. Sebelum kedokteran menemukan itu, Nabi SAW, syariat Islam ini telah mempraktekannya lebih dahulu. Makanya pantas, walaupun umpamanya para pezina, setelah berzinahnya mereka mandi pakai sabun, pakai antiseptik, pakai apa-apa, kan tetap kena penyakit kelamin, kena AIDS dan seterusnya. Karena memang pertama mungkin itu memang adat. Yang kedua, ada bakteri-bakteri yang tidak mati karena itu, matinya sama tanah. Tapi jangan dikasih tahu mereka. Nanti setelah berzinah dibaluri tanah, nggak kena penyakit, terus nanti zina. Jadi kesana. Sudah. Ketiga, al-haditsu yadullu ala annahu yuhramul istinja bir-rawthah li'annaha rizqun najasun wa taqaddama anna ar-rawthah hiya fadlatu dzil hafir wal musta'mal min hadhihi al-fasilah al-hayawaniyah huwal himar an-najas. Hadis ini menunjukkan haramnya istinja dengan rawthah tadi karena dia itu najis atau kotor. Keempat, qala al-fuqaha al-afdal qat'ul istijmar ala witrin wal hadithu yadullu ala dhalik fa innahu talaba thalathata ahjar walamma radda ar-rawthah talaba badalaha wala'alla hadha mura'atun lil inqa wal itar. Tunjukkan hal itu karena Nabi SAW dalam hadis itu meminta 3 batu dan ketika menolak rawthah dia minta gantinya. Ini dimaksudkan untuk memelihara 2 hal. Pertama inqa, yang kedua itar. Inqa itu membersihkan, itar itu witir, ganjil. Fal inqa la budda min, membersihkan termasuk hal yang harus. Wal itar fa mustahab. Sedangkan itar yaitu mempertahankan bilangan witir itu merupakan hal yang disunnahkan. Taqaddama yang kelima fi hadis Salman annal murad huwal masahat as-salat walau bihajarin wahid dhi thalathi syu'ab. Telah berlalu penjelasan pada hadis Salman bahwa yang dimaksud 3 batu itu adalah 3 usapan. Sekalipun dengan 1 batu, tetapi di 1 batu itu mempunyai 3 jenis, 3 cabang, syu'ab. Jadi 3 ujung, 3 apa? 3 sisi, 3 sudut, 3 ini, 3 yang bisa diusapkan gitu aja. Terakhir, fa fihi dalilun ala husni ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lama radda ar-rawthah a'lama Ibnu Mas'ud bisababi dzalik wa lam yaruddaha wa yatlub ghairaha wa yaskut. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang bagusnya cara mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika beliau menolak rawthah, beliau memberitahukan kepada Ibnu Mas'ud tentang sebab hal itu. Sebabnya karena fa'innahu riksun, kata Nabi SAW. Karena dia itu kotor atau najis. Beliau tidak menolak, kemudian minta yang lainnya dan diam. Oh jangan ini, ambil lagi yang lainnya. Tidak begitu. Tapi oh jangan ini najis, ambil yang lain. Dijelaskan sebab-sebabnya. Inilah penjelasan hadis yang ke-87 dan hari ini kita mencukupkan dengan 3 hadis saja. Insyaallah hadis lainnya 88, 89 dan 90 serta 91 dan seterusnya sampai 92 hadis ini. Setelah itu bab mandi dan junub. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan-pekan berikutnya. Kita adakan tanya jawab sekarang. Alhamdulillah.
gerakan yang gimana yang dapat membatalkan sholat? Apakah gerakan 3 kali atau lebih itu membatalkan sholat? Gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang terlalu kasratul harakat, terlalu banyaknya gerakan yang tidak perlu di luar gerakan sholat. Apalagi dengan maksud al-abas, iseng saja, bergerak iseng tanpa keperluan apa-apa. Itu yang bisa membatalkan sholat. Tapi tidak ada penjelasan sebatas mana gerakan itu membatalkan, berapa kali gerakan. Apakah 3 kali? Tidak ada penjelasan. Tapi kalau gerakan itu memang karena dibutuhkan walaupun di luar sholat, maka boleh walaupun lebih dari 3 kali, tidak membatalkan sholat. Seperti ketika sholat ada ular lewat, kan harus dibunuh kan? Dan untuk membunuhnya harus bergerak, dan kadang bergeraknya lebih dari 3 kali. Terkadang bisa lari, kalau lari ya batal. Ya umpamanya ambil ada pemukul, dipukulkan, sekali nggak mati, 2 kali, 5 kali baru mati, teruskan sholat. Atau kalah jengking, atau ada anak mau jatuh atau hal yang membahayakan, kita ambil dulu. Itu bergeraknya lebih. Jadi kalau gerakan itu memang dibutuhkan walaupun gerakan di luar sholat, maka tidaklah membatalkan sholat. Allahu a'lam. Dalam Al-Quran, lafaz Allah sering diterjemahkan kadang kami dan kadang aku. Jelaskan perbedaannya. Ini sering dijelaskan. Para mufassir menjelaskan kalau kami, Allah menggunakan kata kami, itu berarti Allah melibatkan makhluk dalam proses yang dijelaskan dalam ayat itu. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan memeliharanya. Apakah Allah langsung menurunkan kepada Rasul SAW? Tidak, melalui malaikat Jibril, melibatkan makhluk. Lalu apakah terpeliharanya Al-Quran oleh Allah langsung ketika ada Yahudi yang memalsukan langsung jeger? Tidak. Yahudi memalsukan, orang musuh-musuh Islam memalsukan Quran, disadarkanlah para ulamanya, terketahui. Kemudian cara untuk memeliharanya dengan cara diumumkan itu palsu, kemudian dicabut dan seterusnya. Melibatkan makhluk. Tapi kalau Allah menggunakan kata aku, berarti dia sendiri yang secara langsung melakukan hal itu. Wallahu a'lam. Ya, itu dalam proses pembentukan zigotnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwimnya melibatkan makhluk, yaitu para malaikat-malaikat yang diutus ke rahim. Gitu. Tapi kalau penciptaannya, hakikat penciptaannya ya Allah. Makanya kadang-kadang Allah mengatakan khalaqtu, kadang-kadang mengatakan khalaqna. Kalau khalaqna fi ahsani taqwim. Kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu hakikat penciptaannya langsung Allah Subhanahu wa taala. Termasuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu enggak ada kami, enggak ada aku. Dia. Salat tahajud yang lebih afdal, utama, apakah yang berjamaah atau yang munfarid? Jelaskan. Ya, kalau ditanya yang lebih utama, wallahu a'lam. Hanya melihat amal Nabi SAW, Nabi SAW belum pernah berjamaah dengan istrinya secara khusus salat tahajud. Tapi membolehkan salat tahajud berjamaah, tapi beliau tidak pernah mengamalkan untuk mengajak istrinya atau sahabat untuk tahajud berjamaah, kecuali pada waktu sholat Ramadan, tarawih ya. Wallahu a'lam. Bagaimana pandangan pendapat ulama salafiyin mengenai ada sekelompok orang yang ingin mendirikan negara Islam? Apakah Rasulullah SAW memerintahkan hal ini? Dan kalau diperintahkan, bagaimana cara yang sesuai dengan tuntunan tersebut? Tolong dijelaskan. Yang diperintahkan oleh Al-Quran adalah menegakkan din, an aqimuddin, bukan menegakkan negara ad-din. Menegakkan Islam itu menegakkan Islam dari seluruh aspek, ya, aspek tauhidnya, aspek muamalahnya, aspek syariatnya dan seterusnya. Kalau hanya mendirikan negara Islam, berarti hanya menegakkan Islam dari aspek
siasah politik saja. Tapi tauhidnya amburadul, dan ini pernah terjadi di zaman Imam Ahmad. Kenapa beliau dipenjara, disiksa, padahal hukum Islam berlaku, padahal khilafah ada, kekhalifahan. 3 masa kekhalifahan Imam Ahmad ini hidup dan terus dipenjara. Khalifah siapa? Al-Ma'mun, Al-Muwaffiq billah, Al-Mu'tasim billah. Dipenjara terus karena akidahnya, Mu'tazilah mereka. Apakah ini Islam tegak? Masa Islam tegak ulama disiksa, dipenjara? Enggak tegak. Hanya tegak aspek politiknya saja. Itu berarti Islam belum tegak. Karena aspek terpenting belum tegak. Apa aspek terpenting? Tauhid, akidah. Makanya yang terawal ditanamkan, didirikan, ditegakkan oleh Rasulullah SAW aspek akidah. 13 tahun di Mekah, aspek akidah. Para aspek politik peluangnya banyak untuk dikuasai. Orang-orang Arab jahiliyah waktu itu kan datang. Kalau engkau ingin jadi pimpinan, kami angkat dari pemimpin, kan gitu. Kalau engkau ingin harta kekayaan, kami kumpulkan, kami berikan kepada engkau. Aspek politik sudah di tangan ini. Kursi presiden ini. Kursi pimpinan waktu itu. Apa diterima? Tidak, dakwah beliau bukan untuk merebut kursi, tetapi untuk menegakkan Islam dari seluruh aspek, ya. Apakah ini berarti negara Islam tidak wajib? Wajib ditegakkan. Semua umat Islam wajib mempunyai keinginan untuk menegakkan negara Islam ini. Hanya cara meraihnya jangan menghalalkan segala cara, menafikan tauhid, menyepelekan aspek yang lebih penting dari aspek fikih. Sebab negara itu masalah fikih, makanya dibahas dalam fikih siasah. Masalah kekhalifahan dibahas dalam masalah fikih siasah, bukan tauhid. Tolong jelaskan hadis mengenai doa mengangkat tangan setelah selesai salat fardu. Setelah salat fardu tidak ada doa mengangkat tangan, tak ada satupun hadisnya, sehingga ini termasuk keadaan yang dikecualikan dari doa, dari hadis yang umum bahwa Allah merasa malu bila seorang hamba berdoa dengan mengangkat tangan lalu tidak dikabulkan. Ini maksudnya mutlak, tidak ditetapkan waktunya. Adapun pada waktu-waktu yang termasuk waktu yang mahdhah, maka tidak disyariatkan mengangkat tangan di sana. Wallahu a'lam. Imam salat jamak qashar. Antum antara maghrib isya. Kemudian ada yang masbuk, dan masbuk ini pun sama niat salatnya jamak qashar. Dan ketika mau salat, imam sudah selesai salat maghribnya. Bagaimanakah sikap si masbuk tadi mengikuti imam salat isya 2 rakaat? Gimana jelaskan dalil? Ya, ikut dulu ya ke imam 2 rakaat. Nanti kalau kita inginnya maghrib tambah 1 rakaat lagi. Ini sudah dibahas semuanya dalam Al-Qaum bin Ta'akhul Muslim. Mungkin baru yang nanya ini baru. Bagaimanakah hukumnya menerima beasiswa dari pabrik atau perusahaan yang memproduksi barang-barang haram semacam rokok atau bank yang mempraktekkan riba? Allahu a'lam. Apakah hukumnya menjawab azan? Tolong jelaskan beserta dalilnya. Sunnah muakkadah, ya. Jumhur ulama menyatakan ini sudah dalil-dalil segala macamnya sudah. Apakah semua kotoran binatang itu najis? Tidak. Bahkan semua kotoran binatang tidak najis. Beristijmar dengan batu, adakah 3 batu dan 3 usapan? Adalah 3 batu. Dan bagaimana kalau menggunakan kain? Apakah 3 kain dan 3 usapan atau tidak? Ini akan dijelaskan pada hadis berikutnya nanti. Yang nanya ini harus hadir pada waktu Jumat yang akan datang. Terjawab insya Allah. Ketika Rasul SAW menolak kotoran keledai yang mengatakan sungguhnya ini najis, apakah Rasul bersuci dari kotoran keledai tersebut? Bukan najis, tadi disebutkan riksun atau rijsun. Tapi ada penjelasan maknanya juga najasun, gitu ya. Apakah Nabi SAW bersuci dari itu? Tidak dijelaskan dalam hadis itu. Tapi nanti ada penjelasan perbedaan antara najasun, riksun, dan rijsun. Nanti pada hari Jumat yang akan datang insyaallah. Apakah menggunakan dedaunan kalau tidak ada batu bolehkah? Nanti dijelaskan juga ya. Bolehkah ngomong saat dalam WC karena ada seorang yang memanggil, orang tua yang panggil saat itu? Boleh. Nanti juga ada penjelasan.
Sudah belum tentang ngobrol? Sudah, ya, tidak ada larangan. Bagaimana hukumnya ikan yang kita makan apabila kolam tetangga kita bocor dan ikannya masuk ke kolam kita? Rizki, ya, boleh. Jadi kalau umpamanya kita punya halaman, orang lain punya halaman, di halaman orang ada pohon, kita seling kebalaan daunnya, kita nyapu, pas ada buahnya yang jatuh ke halaman kita, ambil. Nanti ini dalam masalah fikih muamalah. Mushaf Arab dengan mushaf lokal berbeda tanda waqaf dan wasolnya, mana yang harus diikuti? Boleh dua-duanya, karena banyak ikhtilafat dalam masalah qiraat Al-Quran, ya. Tapi itu tidak pokok. Bagaimana jika membuang hajat di tempat umum yang biasa di kampung-kampung dan tak ada lagi yang lain? Apakah ini termasuk darurat? Iya, kalau nggak ada yang lain berarti apa mau ditahan sampai menemukan darurat, ya? Boleh. Wallahu alam. Hari ini sudah sampai di sini. Dari saya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu